وخلقة بصلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأحبائه وأتباعه الذين تعلموا وعلموا القرآن وجعلنا من أمته إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadratal muhtaram wal mukarram, para ulama, para zu'ama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, para habaib, wabil khusus murabbi ruhina wa qudwatina wa mursyidina Maulana Habib Lutfi atalallahu baqa'ahu fi ta'atih wa ayyaj'ala alaina biyusri syafa'atih yaumal qiyamah, amin ya rabbal alamin. Pejabat Forkopinda Kabupaten Indramayu yang hadir pada malam hari ini, yang saya lihat ada Bapak Kapolres, Bapak Kasdim, dan pejabat yang lainnya, pejabat TNI, Polri maupun sipil yang hadir pada malam hari ini, keluarga besar Sholawat Jam'iyah Sholawat Babadan Tenajar yang saya muliakan, beserta para santrinya, panitia penyelenggara haul, beserta struktur yang saya hormati, para hadirin, anak-anakku, pemuda Banser, Ansor, dan seluruh neven dari Nahdlatul Ulama yang saya hormati dan sangat saya cintai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, talibin talibat, muhibbin wal muhibbat rahimakumullah. Mohon maaf, saya sebenarnya kula sabenernya bu punten, kula mriki pengen silatul arham, namun kula dikengken kali guru kula Maulana Habib Lutfi kongkon ngisi sekedap piyambake maksi istirahat karena wau siang wenten datang Kuningan. Insya Allah sekedap mali beliau hadir, wau kula terpaksa kengken ngulu mriki dados kula ngawali. Insya Allah bapak lan ibu boten lami-lami kula ngadeg ning riki, begitu abah dugi kula langsung turun. Keranten apa kula nurut panjenenganipun panutan kita sedanten nggih. Muga-muga mawon pula termasuk wong kang seneng kali dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan muga-muga besok ning alam akhirat kula karo sampean kabeh oleh syafaate. Hadirin sekalian ingkang kawula mulyakaken, saderenge kula ngomong, mangga hadiah Fatihan jaluk karo Gusti Allah, muga-muga corona kok rana aja marak-marak kalian jamaah sedanten, muga-muga sehat walafiat, waras corona gage bubar, Indonesia gage makmur malih, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah lana walakum ayyuhal hadirun, khususan fi aziril bala'i wal waba, wa ala ma nawahu bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur kesuwun, moga-moga Allah taala ngijabahi doane kula karo sampean kabeh. Yuk uluk salam karo Kanjeng Nabi krihin. Sebab menurut kaul hadis kang diriwayataken sahabat Anas, lamun kita ana ning iringane makome Kanjeng Nabi, kula uluk salam langsung dijawab ning Kanjeng Nabi ana ning alam kubure. Lamun toh ana wong uluk salam sing kadoan, Allah ngundang malaikat kon jokot salame dinakna ning Kanjeng Nabi. Kesimpulannya pada baik tekane apa parek apa ado uluk salam karo Kanjeng Nabi sami dugi anjeunna wetan. Yo ya Nabi salam alaika
ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika monggo sareng ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika hadirin sekalian, umat Islam diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal malaikatu yusalluna 'alan nabi. Wallahu yusalli 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam diperintahkan membaca sholawat kalian kanjeng, malaikat membaca sholawat karo kanjeng, Allah membaca sholawat karo kanjeng. Ana sing takon, ari Allah maca sholawate priwen? Apa pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Idza qala al-'abdu, apabila ada hamba membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, faqala al-malaikatu Allahumma gfir lak, faqala Allahu amin. Lamun ana wong babadan maca sholawat, apakah sing dawa apakah sing cendek? Bu, apa sing dawa apa sing jaluke sing ndi? Sallallahu ala pun sing cendek ya. Ana bisi cendek maning. Ana tulisan solam. Masa diwaca solam jadi dimaca sholawat arane sing paling cendek sallallahu ala. Kalau ada orang membaca sallallahu ala Muhammad, malaikat mengangkat tangan, Allahumma gfir lak ya Rabb, Allahumma gfir lak ya Allah. Ada sebagian kaum mengatakan waqalallahul malaikatan, Allah memerintahkan dua malaikat, setiap sholawat satu dua malaikat. Faqalal malaikatan Allahumma gfir lak, Allahumma gfir lak. Ya Allah, ampuni dosane wong sing maca sholawat, ampuni dosane wong kang maca sholawat. Faqala Allahu amin. Sholawatullah bistijabati du'a wa sholawatul malaikah Allahumma gfir lak. Kula karo sampiyane Allahumma sholli ala. Berarti apa jare Kanjeng Nabi Muhammad? Sapa wong kang maca sholawat sedina ping 100 qadallahu hajatahu mi'ata hajah, maka Allah akan menyukupi 100 kebutuhan. Sab'ina fil akhirah wa 30 fid dunya. 70 kanggo kebutuhan akhirat, 30 kanggo kebutuhan dunia. Rugi napa mboten? Macane maca sholawate ping pira, Bu? Bojo ping pira sedina? Kader ora suwe sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 100 iyaban wa qu'udan wa januban, bari dodok bari turu miring bari selonjor sallallahu ala pun. Pada saat sekarang kita mari mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini kita sedang melewati kehidupan yang ketiga. Salah satu gubernur Mekah mengatakan khuliqatil insanu lil abad yantaqilu min alamin ila alamin ukhra. Jare Abdullah ibnu Abdul Aziz menyatakan manusia diciptakan di dunia ini untuk hidup selama-lamanya. Namun prakteknya pindah dari satu alam ke alam yang lain. Ibu-ibu asalnya alam sing pernah dilewati arane alam arwah. Alam arwah lah sing meru dipindah sabab dia bapak lan ibune nikah seleb ananing weteng.
arane alam rahim. Ning alam rahim macem-macem. Ana sing 6 bulan lahir, ana sing 9 bulan lahir, ana sing 4 tahun. Anda beli wong kene mateng 4 tahun. Masya Allah. Bu, Imam Syafi'i kuning jero weteng ibune 4 tahun. Enak tak belenak meteng bu? Belenak beli kapok-kapok. Anggar baik. Lamun ana wong meteng ning babadan lebih daripada 10 bulan, maka ada adat-adat yang dilaksanakan. Padahal menurut kitab, kalau ada wanita hamil lebih dari 10 bulan, insya Allah lahir anak yang duwe keistimewaan. Anak sing melek kayak bengi solot, enak maning baik ini. Anak sing wiride solot, anak sing puasane. Sebab napa? Kolama alaman ala ummi, karena sakitnya lama ibunya. Orang sakit pasti akan nyebut ning Gusti. Lah mulanya dari Imam Ghazali, menusaku waras karo lara ku masih mending larane. Lah beli percaya bu, sampean waktu waras maca la ilaha illallah akeh ping pira? Kepoko bakal sembayangnya berjamaah bae kalau la illallah la ilaha illallah menurut hadis maksur niku ping 10. Berarti 5 waktu 50 sok pitenana. Akendi sampean waktu waras karo waktu lara. Begitu lara sampean lara untu, setiap sedotan ningkon anak kalimat Allah. Segot Allah. Gila betul? Allah. Lamun sedina sawengi anak 1 seket segotan, berarti anak kalimat Allah 1 seket. Sok bandingakan waras seket, lara 1 seket akendi. Bagus sendi. Jadi anu lara taluk waras. Siapa punya sing jaluk lara? Kin arane ilmu kanggo nguataken akidah. Nalikane duwe penyakit aja ngresah bae. Masya Allah, wong lara untuk enak tak belenak kana bu? Belenak kana wong ngomong anteng setitik benyewot ya. Masya Allah. Padahal bener ku pak. Mulanya jari hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bil bala. Nalikane Allah taala seneng terhadap hambane, Allah taala gagian ngupai cobaan. Sampean salat jam 4 wis iktikaf ning masjid, Allah biar meneng. Malaikat mene ya malaikat. Jajalika upanana. Lara manastis. Niki hadis bu. Nalikane Allah seneng karo hambane, nyoba dingin karo cobaan. Sebab napa? Kanggo ngukur kekuatan iman. Biasanya jam 4 wis ning masjid. Mulane wong iku gawe ya bagus pak, ning gawe bles, ning nalikane gawe blesake dianggapnya bagus pak. Manastis mulai jam 3 akhirnya beli bisa turu. Biasanya bapak-bapak bakanan sakit sing paling dijaluki tulung sapa dingin pak. Istri kan, bu Tania gabu. Anak apa sih pak? Atis pulane. Meta selimut dingin brok diselimuti. Masih atis beli pak masih. Meta anduk kok brok man. Tuh lebih karo anduk. Masih atis beli pak masih apa maning pak sirahnya keding. Ai, niki secara kenyataan mawon pak kalau. Wong wadonku bisa nyirep. Begitu selimutnya ditarik, alhamdulillah. Biasanya jam 4 wis iktikaf ning masjid niku kena bengine beli bisa turun nang atis 14 pak. Waya ngiling-ngiling 7:30. Innalillahi. Kode ini gak wong wadon tangnya dingin jam pira barang tebe dibuka ordengnya. Innalillahi kang 7:30 kang. Ya Allah, subuh. Kelingane kagian subuh. Iku diparingane pak, wis sembayang subuh kawanan anak tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul sing kamar.
dibuka anak tamu. Idza ta'aradal wajiban, nalikane ana barang wajib loro niki pada ning waktu dek dinginaken dik. Dinginaken salat apa dinginaken ngajin tamu? Tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Mangga dibuka lawange slek dodok ya aran-aran tamu bagian arep utang gak kanggo buka cangkemku silaturahmi Pak. Wes wae ditenang. Assalamualaikum, salam Pak Haji. Punten nggih kula mriki silaturahmi. Nggih, muga-muga terima ning Gusti Allah. Kaping kalian nyilih duit, aduh nomor loro ya umum orang tuh. Jare Pak Haji, kodin aja gerek ngomong ya. Kita nap sembayang dingin. Terus cari tamu, pantes mulai gampang. Wayamene bisa duha. Kis pulang ngomongaken wong biasa gawe bagus ning blesake disangka bagus. Pantes mulai rajin. Batur-batur nyawae sehektar mengoli 7 ton, ki mau 8 ton. Duha salat. Wah Haji bareng loyong ki bareng lendeng. Duha-duha apa subuh. Banyu wudu pragat, pas banyu wudu seruntul rabine keding ya iya yang bareng-bareng ya turune. Cuma Wah Haji ki santri Pak ning rokat kapindo bingung, masa kita kinadong kelingan bawa ngangkat tangan pada waktu amin niku hukumnya sunnah loh. Jadi pinter Wah Haji. Allahumma hdini fi man hadayat wa afini fi man afat. Cari tamu suwe temen itidale. Rabine orang adong amin. Sebab napa kelingan aku lah pernah ngomong anak ibadah telu sing ganjarane bareng Pak. Ki beli kena dipungkiri. Siji ad-du'a wa ta'min. Wong donga karo wong amin ganjarane pada. Bukti siapa sing larang tahlil beli weru doa kontan. Sok sing donga siapa kiai berkat pada. Gimana betul? Tahlil dilarang la ilaha illallah. Ini pada kiai oli siji ya sing amin ngemple ya siji. Gimana betul? Yang ana wong amin kapan ning dengkul be amin. Kan kawis pasrah diterima ya bro, beli ya wis. Tapi bakal ning waktune tahlil bareng oli yang gila betul bareng sijinan kabeh. Allahu akbar. Nomor loro napa? Al-qari was-sami'. Wong maca Quran karo wong rongokna pada ganjarane. Mulane bakaulan puasa bikin tadarus sampean ajang antena televisi. Pateni televisi yang ngerongokna wong tadarus sing tajuk tenglengaken pada ganjarane. Walaupun sing ngerongok nama turune lebih ulu Pak. Los bae. Nomor telune napa? Al-amir wal ma'mul. Orang yang perintah dan orang yang mengamalkan itu sama. Baik, kula terusaken. Dados saking arah mekaten Bapak lan Ibu ingkang kaula mulyakaken, maka pada saat sekarang mangga kita sami-sami mensyukuri nikmat saking Allah wenten dateng alam ingkang kaping 3 yaitu alam alam ini penentuan kehidupan kita selama-lamanya. Maaf lamun Allah Ta'ala gawe dunia niki dihitung singet Nabi Isa mawon digawe 4.000 tahun saniki wis 2020 berarti meng 4.000 sisane kari 1920 tahun maning. Lamun ana wong ninggal dunia pada tahun 2020 terus ning alam kubur niki selamat dipai nikmat Gusti Allah, nikmat yang dipercepat itu lamanya 1920 tahun mendapatkan nikmat wonten dateng alam. Masya Allah. Moga-moga kula karo sampean kabeh termasuk wong kang husnul khotimah. Tapi subhanallah Bapak lan Ibu ingkang kaula mulyakaken, lamun ana wong ninggal dunia 2020 dalam keadaan suul khatimah disiksa datang alam kubur selama 1920 tahun ning jero kubur disiksa setiap dina. Alut endi
njaluk moga-moga oleh nikmate Gusti. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, ad-dunya mazra'atul amal wal akhiratu hasaduha. Dunia ini adalah tempat kita berbuat amal, akhirat kanggo ngunduh. Hadirin sekalian ingkang kawula muliaken, aja suwe-suwe ya abah iki dadi teka ya Masya Allah. Kula kok kader ngisi ning awalan mawon katen aja suwe-suwe. Hadirin sekalian ingkang kawula muliaken, pun kula karo sampeyan kabeh tentune sapa sing pengen ketemu karo Kanjeng Nabi. Kabeh pengen ketemu karo Kanjeng, baik ning dunia kelawan ngimpi, ning akhirat ketemu kalian Kanjeng. Karena apa Bapak lan Ibu ingkang kawula muliaken, coba tingali datang surat Az-Zumar boten sawon ayat 42. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha faqadallahu 'alaihil mauta wa yursilal ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Manusia yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan mengalami kematian 2 kali. Pertama, kematian setiap malam. Yang kedua, kematian abadi, perpindahan dari alam dunia ke alam kubur. Karena Allah yang memegang ruh. Mila saking arah makaten kula karo sampeyan kabeh kaya apa mati? Jajalan turu mati. Sebab ruhe diangkat. Ari wong diangkat ruhe tinggal loro, ana jasad, ana hayah, ana kehidupan, tetapi ruhe jalan. Mulai diterangkan ning sahabat Ali, inna arwahal amwat wal ahya, ruhe wong urip karo wong mati niku bakal bengi jalan, Pak. Kadang-kadang ketemu. Allahu Akbar. Kula pengen ketemu karo bapak tua nih kula misalnya kan hadiah Fatihah harus terus-terusan ketemu. Kula pengen ketemu karo Kanjeng Nabi arturu solawat karo Kanjeng Nabi insya yang harapan turu nebe boro-boro maca solawat. Kadang-kadang harapan turu bocah nom zaman saking luruan apa cek handphone mancing headset loh. Pak harapan turu kan lagunya enak Bu, ngelik-ngelik lamun wayang yang ngelik-ngelik orang dah. Sulasi Sulandana anake masih bapane orang anak randa ngelik-ngelik bakal bengi kan. Lamun lagu dangdut ya enak dangdutan ya. Akulah saudaramu seayah seibu blek dulu. Lamun lagu barat ya enak. Why do you love me? Blek. Insyaallah. Hakikatnya kita harapan turu kayak konon iku bloli ning agama. Gini betul? Sejak harapan turu ditanyakan ning Kanjeng Nabi, ya Khumairah la tanami qabla an takhtimal Quran. Hai istriku yang kemerah-merahan pipinya, jangan kamu tidur terlebih dahulu sebelum mengkhatamkan Al-Quran. Sejak Aisyah kaget, kaifa nakhtimul Quran ya Rasulullah wa ainani nu'as. Kepriben kula harap maca Quran, mata kula wis ngantuk kaya kene. Kanjeng Nabi terus dawuh, Iqra'i surat al-ikhlas salasa marrah. Wacan bae surat al-ikhlas. Pingpira apal Bu surat ikhlas Bu? Temenan ning tangga kula sing apal. Apale kulhu. Masya Allah. Padahal kulhu karo surat ikhlas ku pada. Karena sengawit akhir sengawit cilik diwarai kulhu bae. Jadi burwe kulhu. Hadirin sekalian ingkang kaula muliakan, inilah proses manusia akan mengalami kematian yang setiap hari, setiap malam. Mulanya wong bakat turu niku ora dicatat amal ning Gusti. Anak bocah turu ning masjid orang nganggo maaf ora jorok, orang nganggo celana dalam cokoti lamuk suwe-suwe ndarani sarung sore beli burwa ditarik pelempar. Auratnya mana-mana dosa apa badan? Badan. Sing dosa siapa? Sing delem. Sing delem.
iku dolengan. Kini biasa kelakuannya wong wadon kini kayak kene. Oh, sampean bahkan deleng ana wong edan ngundang ngajak batur beli. Delongan udah. Kali dideleng beda ya. Nambah dosa bae kari apa-apa. Dideleng beda loh, udah kok. Pun mah beli delongan udah. Kini ditanggung kabeh dosane gini. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Ditanggung kabeh mulane aja ngajak-ngajak maning Bu. Bahkan delengna kaya konon. Yang pula bakal nyupir tol ini ngarep anak bocah wadon di klambine cingkrang celana yang lepet dodok ning motor orang kerasa tanya burinin jemblok ah enak bae pula nyetir tikeder belecokan gak beli karton ya Allah Gusti ya beli dideleng yang ning ngarep Bu dideleng na ya ora tetel ora kini ngeler-ler dosane laki kini Pak sing ditanggung jawab siapa laki kini mulane ning alam dunia kula ngomongnya menurut kula sing akeh ninggal dunia lakine dingin Pak ning blok kula randa lebih sing 17 ya Allah kula ngomong kenapa wong lanangnya pada mati jadi kula berat tanggung jawab wong lanang klambi ditakoni ning akhirat kenapa sampean istrine buka aurat orang gelem ditutupi sampean sing tanggung jawab mulanya nang saking penate mati bae wis pada ngulu mati insyaallah ya. Hadirin sekalian ingkang kaula mulyakaken daduk sening alam dunia niki penentuan nggih penentuan amal bagus bakal ketemu ning kubur ana wong ngomong Kang Serosi apa bener tak jadi kuburan uripku lah kasih balik ya bener mah beli enak balik Masya Allah wong ngomong pada ceblok bahaya cari kulen lamun wong wis mati dikubur toli balik maning akeh umah beli payung so ana wong ketabrak mobil ndase pecah matane molor oleh rong dina Assalamualaikum melu andon turu nega seminggu bae majikannya kaya mendi lewat lawang guri Pak oke enggak dolen beli payu Pak gitu kan kok rahmat sing Allah ana wong sing beli percaya kedeng apa iya jurip tuh lamun blenak war ora jeung kita weh bakal beli percaya serok nguluan jajalan tak kubur kula nggih bagian kaya kene enggak bakal lebih kula terlambat bisa ngadusik bisa nyuak lawan serok tak bungkus ning kula katerna mana bukan pengen weruh menong bae sebab napa yonganan angel Pak sing aran mati niku angel angelen apa dokter bae memutuskan mana orang yang sudah mati dan belum itu bolak-balik Pak ada yang mengatakan mati itu berhentinya denyut nadi selama 15 jam ada yang mengatakan berhentinya batang otak 21 jam terbantah semua dengan kejadian ana si jinewa haji mati 26 jam Pak urip maning niki sing darani mati suri istigawa ning kuburan arep janjina anake wis pada ning jero kuburan kabeh arep nerima tiba-tiba kakile obah ya wong sing atur mlayu kabeh makam pada tugel ana wong lemu siji jerit-jerit aja mlayu kenapa yung sing kering pada tiba apa meneng kita sing lemu akhirnya apa jerit-jerit aja mlayu terus kadung kelemuan Pak akhirnya nekat dibuka tutupnya katil ternyata cumit karena ning dhuwure masena buntel jadi orang bisa dodok jadi dibuka dodok kita mending gini mati wah haji ora kita orang mati ora apa dibuangi kapuke akhirnya apa arep mundur masih dibengket dutari mundur ikut diupai sarung beli kita nganggukin bae balik ya oh wong diliwati ning wah haji kepada ngintip urip maning ya angel mulane ngarani wong mati ku gini betul barang sakian gampang temen kepak corona ya Allah Gusti iya wong lah kaum murah corona maning bae
Hadirin sekalian ingkang kaula muliakan, sing pada akhirnya apa? Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah 2 tahun urip. Begitu 2 tahun maneh temenan ninggal. Tapi was-was Pak. Awas ya urip mah mingkeun. Tapi begitu seleb dalek nang luang landak ditelkin ora obah. Ya wis bener mati kan. Jadi wong niku nalika wis ninggal dunya ruhe niku bisa jalan. Gal bengi yaltaqiyani fi makanin masya Allah yata'arafani fi makanin masya Allah, saling mengenal antara wong urip karo wong mati. Namun bedane bakal wong mati ruhe balik manining jasad dicandak ning Gusti Allah, tapi bakanan wong kang masih urip lagi turut di balik enak. Mulane wong dongane wong turut telangan. Bismikallahumma ahya wa amut. Tangi turune alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berarti kula belajar mah tinggal bengi. Moga-moga jalabas. Kita esok masih krungu suara adzan. Salatu khairum minan naum. Jenggelek, alhamdulillah masih urip. Tapi ketepak ya. Banyu wudu selep ning masjid. Allahu akbar, kadang-kadang masjid Pak pakai esok ora keduman makmum. Mbuning babadan pripun gini. Pada sampai kedunggalan pujiannya. Pujian tahun sudah kelima kan. Mukmin lanang lan mukmin wadon sedaya mukmin sederek kaula. Kemite wis tua. Silinguk man. Laka sing teka-teka temen gini. Laka imam laka makmum. Rupanya kemit dugal. Akhirnya napa? Ngundangi tangga. Haji lawas lan haji anyar. Jadi wah haji lo murah kutelong. Ya tuman bae banan lo wong pada beli teka-teka. Sedaya haji tanggane kula. Jadi makanya wis sembahyang wah kemet jadi tamah. Yang wong ada nih masjid lah kasih teka padahal fadilah berjamaah beli kejagan gedene ngene beten. Akhirnya kemit nekat Pak. Laka imam laka makmum. Gah kok mati dewek Pak. Sengawit banyu wudu pujian adzan jadi imam dewek. Wae takbir sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati imaman lamun ana sing teka. Allahu akbar. Masya Allah. Moga-moga ning tenajar aja sampai nggih. Aja sampai kayak kon. Kula mah wis bisa Bu ngliwati je masjid waktu maghrib ake makmume karo sedikit gampang. Waladdallin. Amin. Telu. Wes bae. Tapi baka waladdallin. Luwih sing 100. Yang sing arep takang nguri je. Barang pun walaupun amin. Akan kira kan kayak terawih. Pokok wong terawih kayak Allah. Bu diparingane wong Indonesia ku wateke ora ilang. Terawih kudu sing santer bae. Aja diwarakna semua. Bakal jana kiai ge suwe dipayu. Ya Allah. Kula maaf kula boten takabur. Kula sembahyang tarawih likuran di Masjidil Haram. Kecanduan ngebut. Waya ruku ning gane salate salat witir. Salat witir kan sami Pak. Ning mrika 1000 rakaat. Nggih, durungana lho di Indonesia 1000 rakaat. Kayak bubar kabeh mbok apa makmum. Kula pertama Pak. Ning Masjidil Haram tanggal 11. Sengawis setengah sana kula sembahyang ning masjid. Setengah rolas balik. Setengah siji anak
as-salata qiyamil laili yarhamukumullah. Bayang apa maning kini? Ya mangkat pula ku. Endai-endai lagi rajin ya. Mangkat. Pula takon. Sadiq Abu Lak ya Sadiq. Ismu shalah. Hadhi na'am. Hadhi qiyamul lail. Ih sudah maning qiyamul lail zamannya Kanjeng Nabi. Kin madutu kin ke. Takon sebelah. Sadiq, alimni ismu shalah. Hadhi shalah. Salatul bid. Kam rakaat? 21. Syukran ya Rabbil Allah akbar niat tarawih, niat witir Allah. Begitu ruku Pak. Ulah kuncengki. Rabbil azim wa subhanal azim. Ulah kus ping telu ya wendeng ya. Ora tangi-tangi temen iki. Akhirnya tak terus senapa kulaku, tak tambahi 5. Sampai 7. Sampai 11 pulang lir. Masih jengking kabeh pira sih iki. Allah akbar. Beli urus sholawatnya ping selikur cari kula berarti sujud pada selikur siap-siap kita. Allahu akbar. Sengawi setengah rolas peragat setengah telu. Iya setengah telu peragat. Endai-endai lagi rajin kayak kita kayak ahli suarga bakal sembahyangnya kayak kenen mah. Ya beli kayak sembahyang maka sembahyang Allahu akbar ya kurung kabeh ngina badan. Ning rika boten begitu Allahu akbar. Masya Allah. Ana wong ning ngiringan enggak beli weruh, yang beli kenal. Barang ning riki sembahyang Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ana wong mitir rumba krungu. Maliki yaumi rumba. Liwat. Sembahyang. Ya itu anak ceritanya kiai sembayang kalau nyai ninggang orang sembayang berjamaah. Begitu sembayang lagi tahiyat akhir anak tamu nyai kikrungu. Assalamualaikum. Salam dari nyai lagi tahiyat akhir. Begitu assalamualaikum. Jawil kang anak tamu. Nok sira sembayang anak tamu krungu kepireng jelas sembayang man. Sembayang ngarur idul temen. Bayang Pak disewoti dari temenan sembayang Allah niku tamu niku sing maro sawah. Kiai pangapunten Kiai tahun niki boten dados nyawae. Sing biasanya oli telukur kandek kamu oleh 20 nyai krungu boleh 20 beli mana. Begitu assalamualaikum kune priwen oleh 20 ku sira krungu kita anda-andekan kepireng Kiai bayang maning nangis Pak. Orang bisa kula mah sembayang ora krungu ana wong kandhaku. Ya pun makome kula ora sembayang kaya konon Allahu akbar. Pun kula terasakan jados baka kula pengen ketemu karo wong ninggal dunya sok intensif. Kirim WA. WA-ne napa? Fatihah arpan turu Al-Fatihah li abi wa ummi. Al-Fatihah angal-angal teman maca Fatihah ila hadrati bener beli kan ila al-Fatihah bi abi wa ummi kula maca Fatihah kamu bapak karo ibu wis tadi baten mawon sebab napa al-Fatihah lima quri'at la Fatihah niku kanggo donga apa mawon dados ngene mboten wis maca Fatihah turu kok ketemu ruhe balik jalan ketemu karo mboke. Masya Allah lawas kita kubli ketemu karo matem beke kenal matem beke ketemu maning karo Kanjeng Nabi arpan turu sholawat singkata ini betul sallallahu ala Muhammad ya Allah Gusti kula pengen ketemu karo Kanjeng Nabi sapa wong kan ketemu karo Kanjeng Nabi apakah ning impen maka niku setan beli bisa nyerupani bentuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga mawon kula bisa ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi amin ya robbal pun kinki antara ruh karo ruh sing siji ning kuburan sing siji ning alam dunya konene pripun kapan wong ane ning alam kubur niki lawase ila yaumil ba'ats sampai tekane dina kiamat. Begitu dina kiamat teka dugi tangan sampun benten kabar dugi dereng Allah masih turun bagian kongkon istirahat dingin. Begitu piyambake wonten dateng alam kubur
apa ingkang kula contohaken 1980 tahun sing oli nikmat ya enak nikmate kang diuluaken, sing blenak ya disiksa diuluaken. Tembeke beredek tekane dina kiamat tau ditembeke tangi saking alam kubur. Dikumpulaken maning ning arah mahsyar. Blenak maning. Masya Allah, kula ki bakal cerita maketen ku Pak Ilok ngacamin awak kula dewek Pak. Ya Allah, kula ki bakal mendi kini. Apakah termasuk qoli nikmat? Apakah na'udzubillah bakal disiksa ning Gusti Allah? Allahu Akbar. Digiring ning alam mahsyar. Sawise ning alam mahsyar toli tembeke wa nafarun fis sa'ir wa nafarun fil jannah. Segolongan manjing swarga, segolongan manjing ning niki kehidupan yang lama. Kok mula-mula karo sampean kabeh lamun diitung urip ning alam dunia kelingana Kanjeng Nabi dawuh rata-rata umure umat isun antara 60 sampai 70. Kanjeng Nabi piyambak namung 3 berarti antara 3 sampai 7. Akhirnya apa Pak? Sahabat ngangkat tangan, ya Rasulullah hum samanina sanawat. Kanjeng Nabi iko anak sing 80 tahun keding. Kanjeng Nabi ngangkat tangan, Allahumma arhamhum. Ya Allah Gusti, muga-muga umur 80 niku dirahmati ning Gusti Allah. Jadi niku umur-umur lebihan saking Kanjeng Nabi Muhammad, saking Gusti Allah. Nggih kula matane wis mana-mana bae iki. Nggih. Sampun. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Sampun mriki sampun rawuh abae. Insyaallah sekedap malih kula tutugaken. Dados selama kula niki termasuk golongane wong kang oli syafaate Kanjeng Nabi. Ya tentune arepan oli nikmat selawas-selawase wonten datang swargane Gusti. Na'udzubillah, lamun kula niki dadi wong kang cilaka ya bakal disiksa dateng Gusti Allah. Na'udzubillah. Muga-muga kula karo sampean kabeh dadi wong kang saleh, seneng kalian sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula karo sampean kabeh urip ning alam dunyane dicatat sebagai wong kang nglakoni ibadah dhateng Allah. Maka kelingana Allah Ta'ala dawuh datang Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Coba kula takon ibadahnya bandi bu sok beli sampean turu diniati ibadah boten. Masya Allah, kok berarti turunnya sampean orang ini ganjaran. Mulanya bakar panturu sampean niat bismillahirrahmanirrahim, niat isun turu kanggo sango ibadah. Sebab wong iku bakal beli turu awake goncang. Mulane kudu turu. Mung jaman saniki kadang-kadang menusa niku awan gomola bengi go melek. Dadine napa jare Gusti Allah bengi kon turu kon istirahat. Melek bakal melek cangkeme ngemil. Dadine penyakite rubung, ana sing gula darah nanjak, ana sing darah tinggi, sahabat dia orang bisa dikontrol. Sok bae delengen ayam sing disiplin penyakitnya ada Pak. Kadang-kala kena kabeh kena kok dina weten sak delengen ayam pakai janji Allahu Akbar maghrib langsung mancing dina weten beli gelem bagian ning arepana panganan dah beli gelem. Toli ayam bakar abine lagi nganggremi niku ngerti Pak. Beli kaya menu saulan puasa kadang-kadang weru lagi bloli iku mareng kamar. Ayam mengerti bakal kelapak jagone kananjak dewek lagi anggrem ngalok kenapa krekek lagi puasa jago mundur maning Pak. Barang menusa bating lah krekek kacang. Jadi Ki Fuad mamalah nyair kana delengan ayam kang lagi anggrem sanggup beli turu sanggup beli merem. Ya memang iya bakal wajah wong turu beli melek beli arane turu ayam.
Hadirin sekalian ingkang kaula mulyakaken, mila mangga kita sami-sami punten sing bis umur 50 kayak kula durung Pak 50 niki daun 26 Pak. Masih 6 kula masih 6 likur kula. Tapi lamun diwalik ya mboh. Yang aku mah masih nom, kula bisa beli di bedeni di putu gak Pak? Takone, siraku pada beli beti tah. Ya, ada raja bisa kauntune. Oh, nyokot dilara. Masya Allah, ya wong bakal wis tua. Mungkula kelingan. Jare dawuh Imam Ghazali, wong iku bakal wis 50. Insya Allah ana perubahan. Ya. Bakal umur wis 50, insya Allah ana perubahan. Bu, sampean barang tempe umur 50 jam loro tangi boten? Loh, biasanya tangi apa boten? Tangi, walaupun tanginya mamung kamar mandi mawon nggih. Samar lebih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dimohon untuk dikasih jalan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam Allah, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Hadirin dimohon duduk. Alaika, ya Habib salam alaika, asyraqal badru alaina واختفت منه البدور مثل حسنك ورأينا بالدنيا وجه سروري. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kami himbau kembali kepada jamaah sekalian agar duduk kembali. Dimohon agar tertib. Sekali lagi dimohon agar tertib, jamaah agar duduk kembali. Dan dimohon agar tidak bersalaman dengan Abah, karena saat ini beliau dalam keadaan lelah. Jadi dimohon agar tertib. أهلا وسهلا بالنبي، 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 خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، أهلا وسهلا Ahlan wa sahlan. Kami sampaikan kepada Syekhana al-Kiram Maulana Habib Lutfi. Alhamdulillah beliau tengah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam kesehatan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Al-Fatihah lana wa lakum ayyuhal hadirun khususan fi sihhati walidi wa mursyidi wa murabbi ruhi Maulana Habib Lutfi. Allahumma alhim as-sihha wal afiyah wa tulil umri bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kula iktidar kula sampun lami sampun lami nggih sekedap malih nggih. Dados sing terakhir perpindahan alam kita adalah alam terakhir yang namanya alam barzakh. Jadi kalau kita urut dari Abdullah ibnu Abdul Aziz yang menyatakan khuliqatil insanu lil abad yantaqilu min alamin ila alamin ukhra. Pertama alam arwah, kemudian alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, dan alam barzakh. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang husnul khatimah. Lebih-lebih kita nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabab cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ufawwidu amri ila Allah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih atas tausiahnya kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syekh Roji Bilal yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Insya Allah apa yang tadi disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami muliakan, sebelum Maulana Habib Lutfi menyampaikan tausiahnya, kami mengajak sekalian, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila yang akan dipandu oleh Komandan Polisi Lindon Afandi Siregar SH. Kepada jamaah sekalian, kami mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama ikuti bacakan Pancasila sesuai dengan dasar negara kita. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama sebelum melaksanakan tausiah yang dibawakan oleh Bapak Habib Lutfi, mari sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiba saatnya acara yang paling kita tunggu-tunggu, yakni tausiah ruhaniyah yang akan disampaikan oleh murabbi ruhina wa mursyidina Syekh Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya. Untuk itu kepada jamaah sekalian, mari kita simak bersama-sama, mari kita dengarkan bersama-sama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat kula semogaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azal bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah, munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah, الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، ولم يخلق الخلاق خلقا مثله، لا قبله ولا بعده أفضل منه، وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية، وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, ingkang kula hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, mugi para habaib, khususipun sederek kula panjenenganipun Ki Seroji atallah umruh fi sihatin wa afiyah. Semoga mugi para kesepuan-kesepuan saking para yai, para alim ulama, para habaib nyuwun sewu, berpilih kula boten saged nyebataken salah setunggalipun para kesepuan ulama-ulama wau. Mugi yang saya hormati Bapak
Camat Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, dan yang saya banggakan Bapak Kapolres Indramayu dan bapak-bapak dari Forkominda Kabupaten Indramayu, panitia penyelenggara dalam rangka apa ini? Tiga tahun Khol Sahibul Miftahil Maqasid Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik dari Gedung Paru, Purwokerto. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Babatan Tenajar, dan yang saya hormati Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Ta'ala sampun dawuhaken, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Pengawasan ini zaman sangat penting, terutama engkang ngobati ruhani. Peranan jiwa menika wau sangat kita butuhkan, karena dengan jiwa atau ruh yang sehat akan membangun ketakwaan kita akan lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak terlepas dari Allah Ta'ala diberi satu obat yang luar biasa, supaya kita ini tidak menjadi golongan manusia yang lupa. Sebab kalau sudah terjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan timbul satu kemaksiatan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, adalah kemaksiatan hati kita, kemaksiatan batinnya kita, sehingga mengotori sanubari. Kalau secara lahiriah sudah ada alatnya, umpamanya atus sabetina ada yang disimping telu, gewenten simping 3, ada saping kalih atau kaping sepindah. Wudu nggih boten saged ditamani. Sing mudawamatil wudu tajdidul wudu sepiturute. Ada wenten sing cukup wudune tiap badhe salat kemawon. Tapi pertanyaan pun, apakah wudu kita itu mencapai batinnya kita atau tidak? Atau wudu kita semata sebagai syarat belaka untuk sahnya sholat? Sehingga kita tidak bisa membawa karya buah wudu untuk kehidupan sehari-hari yang mengandung filosofi sangat tinggi sekali. Itu belum obatnya hati, kita mengambil saja dari babul wudu. Setiap hari kita umpamanya wudunya 5 kali, setiap mau sholat fardu, lamun ditunggu basurai beping telu sewuduan ping 5 berarti 15.
iku sing sedina. Umpamane sebulan berarti 15 kali ping 30 tidak dulu 450. Kita ku ngubah rai sebab wudhu 450 kali. Ngumbah tangan pada baik, ngumbah suku atau sikilnya pada baik, telinga telinga ubun-ubun sama 3 kali. Kalau dihitung 450. Tapi buahnya apa? Paling buahnya kita dapat bersih, karena kita jadikan wudhu hanya semata-mata syarat. Lamun saumpamane wudhu niku kita dadosaken bisa menerobos ke batinnya kita, insya Allah bisa jadi wali kabeh lamun beli kabaran. Ya primen kon beli ya. Kita wasapi bedina wudhu ping 3 sejidah soki ping 15 suran 450 tambah isin tambah tawadu apa beli maring Allah Ta'ala. Apakah semakin tambah kita sombong, kita takabur? Jare wong kita wong pekalongan ku tambah degek ngono. Beli semakin dingkluk. Ini buahnya orang membasuh muka. Walaupun alim setinggi langit, mutawadian, tawadu. Pertama tawadu, adab asar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab asar yang diiringi dengan ma'rifatnya. Bukan semata-mata pengakuan karena supaya ditulis orang ahli tawadu. Bukan. Akeh wong nulis awake dewek munine al-fakir. Al-fakir. Beli weruh karepe al-fakir ku primen. Al-fakir ningersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan al-fakir untuk menunjukkan ketawaduan pribadi. Salah. Tapi al-fakir di haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun di apa-apa. Lamun Allah Ta'ala beri maringi fadole kita udah di apa? Nah ini di sini. Ma'rifatnya semakin tumbuh, tauhidnya semakin luar biasa, selalu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan melihat dirinya tidak ada apa-apa, kecil. Begitu pula ketika kita melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tawaduknya kita syukur kepada baginda Nabi. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa terima kasih kita kepada Rasulullah? Seumpamanya sahabat tidak Rasulullah dilahirkan, dengan sebab Rasulullah dilahirkan kita mendapat fadl dari Allah Ta'ala. Apa? Rupa al-iman wal Islam. Kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa berpegang kepada Al-Quran. Kita tahu hadis-hadisnya Rasulullah. Kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang makruh, yang mubah, dan yang subhat, mana akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Kita mengerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada para ulama, taat kepada pemerintahnya, taat kepada kedua orang tua. Kalau tidak ikut Rasulullah, apakah kita ngerti itu semuanya?
Jangankan lagi kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita belum ada apa-apanya. Mau mengadakan begini, ingat jasanya Rasulullah SAW. Yang ketiga, tawaduk kita kepada para guru kita, para ulama kita, para sholihin. Terus tawaduk kita, walaupun kita melihat orang tua kita itu bodoh, alif lempeng gak beli huruf, saking ketinggalan. Terkadang kita menganggap sepi gara orang tua. Beli sadar orang tua kita bangun pagi padu sholat subuh baik. Sing penting wis bisa ngelakoni sholat subuh, balapan beli buruh musim ketiga, beli buruh musim rendeng ning sawah. Bari macul pikirane deg-degan ku awake dewek, pikirane ning anak. Kita wis kedarung bodohe kaya mengkenan iki. Ngaji gak boleh bisa. Apa mungkin anak-anak kita akan turun seperti kita maning? Orang tua kita tidak mau yang demikian. Bagaimana kalau musim hujan? Kita kedinginan, orang tua kita tidak, masih mencangkul dan sebagainya. Apalagi kalau sudah musim kemarau, bapak-bapak kita yang di kota-kota musim panas, yang terkadang menarik 1,5 kintal, belum orangnya, paling berapa uangnya, 50.000 rupiah atau kurang. Yang dipikirkan siapa? Anak istrinya yang di rumah, aja nanti pedot sekolah, aja nanti pedot pesantren. Itu jasa-jasa orang tua kita. Tidak cukup dari itu, waktu kita kecil digendong bari mak. Ini wis pada dua anak terutama. Lamun dengan bocah dalam bocah ku panas temenanan, blegedekan panas. Ya Allah, nangis maning nangis. Jari wong tua apa ucape, "Du Gusti menawi sakit kangge kula mawon, aja nggo bocah." Itu orang tua perjuangan. Kita punya rezeki banyak, makan di restoran belum tentu kita ingat sama orang tua. Buk iya ya gona, tuku apa segar, senengane emakku apa, nasi rawon, apa nasi lengko, apa nasi apa. Ingat kepada orang tua, sehingga ketika mau makan, menyuap kepada mulutnya sendiri, mata kedua orang tua kelihatan di mata kita. Beli sidak. Gagian-gagian baik, pingin age-age, pumpung mak karo bapak durung sare. Begitu diterima oleh bapaknya sama ibunya, sirah unang bak ye sepira, wis iling bari wong tua. Wong tua ku gregel hati. Dongane ku dawah. Aduh, nang besok siraku tak tunggakan sehat walafiat, dawa murid rezekine apa itu ini segamu sepincuk ini dungane wong tua ngumpuli gunung ceremai gede nih. Itu orang tua kepada anak. Orang tua kita makan dalam prasmanan, kalau tidak malu sih kita kimangan enak, sedangkan bocah kita ku arang makan enak baik. Kalau mau bisa kepingin dibungkus, ben dipakan barengan dari anak-anak di rumah. Itu orang tua. Begitulah hebatnya perjuangan orang tua. Maka ketika kita ziarah kubur kepada orang tua, apa yang pertama kita lakukan? Tahlilan, yasinan, ya wis ada dari mengkonon sih. Tapi pernah tidak kita ziarah kubur sebelum baca apa-apa kita ngomong, "Ma, Pak,
ngapurai segede mak kanggo kita kisuna kedatang Allah Ta'ala. Ngapurai kita tuh belum sempat nyenengahkan, membahagiakan orang tua. Panjenengan sudah pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum bisa balas jasanya orang tua. Lah itulah. Maka apakah kalau sudah orang tua sampun boten benten putus tidak bisa kita membalas? Ada. Siapa yang katakan putus? Tidak. Bagaimana cara membahagiakan kepada kedua orang tua? Menjalin saudara sing kompak rukun, beli pecah belah, beli ngisi-ngisinaken wong tua loro ning jero kubur. Tukaran kakang adik, terkadang permasalahannya tidak seberapa. Coba kalau kita bisa membawa barakatul wudu, tawaduk kita akan menambah makrifah kita kepada Allah Ta'ala, dan tahu mengenal jasa kedua orang tua. Itu wudu baru basuh muka. Sepele ini gue katone. Katone enteng bae. Kalau kita dewek pinter ngomong belum tentu bisa ngelakoni. Satu. Lalu yang di bagian diwudui apa? Di dalam muka kita ini, mata, mulut. Kesucian mata kita yang kena air wudhu ini sudah sejauh mana? Kita belanjakan kepada yang baik lebih banyak atau yang jelek lebih banyak? Kalau pakai pakaian putih yang sudah bersih begini, mau duduk saja kita lihat kursinya kotor apa beli. Kalau mau duduk di bawah, tengok-tengok dulu, cari kertas koran atau apa, karena menjaga pakaian. Padahal pakaian itu seputih apapun, paling tinggi 2 hari dilepas cuci. Tapi kalau mata saben hari nemplok, itu satu. Pakaian saja kita menjaga supaya tidak kena kotoran karena sudah bersih. Mata kita sudah diwudui, sejauh mana kebersihan itu kita jaga. Apakah mata kita ini selalu untuk melihat orang, kejelekan orang, suudon kepada orang? Asik kalau melihat orang jelek. Apakah mata kita belanjakan kepada itu? Tidak. Matanya mesti husnudon terus. Satu husnudon kepada Allah Ta'ala, husnudon billah, husnudon kepada Rasulullah, husnudon sesama makhluknya Allah Ta'ala. Saya punya guru dulu, namanya Mbah Kiai Misbah. Jalan-jalan Badewang Sultan Bedah, laku kan pun sepuh. Ini tengah sawah, pas jam 11 siang tuh, mandek. Lihat tuh sing kampung tuh. Jari hati kita, ya Allah, panas-panas mengenai mandek. Akhir selesai, sekitar seperempat jam, Yai terusakan, Yip, perlu beli mau lamun kita mangkat terus jalan ini. Boten Yai, ku mau ku anak ayam beliin, masih notoli pahri, sing bekas panenan, masih menikmati rezeki sing Allah Ta'ala. Lamun kita liwat tuh berhenti medot kenikmatannya ayam. Makhluk saja dijaga kehormatannya, apalagi sesama manusia. Bukan malah mata kita ini asyik, tidak mempunyai filter. Mulut kita lebih-lebih terkadang tidak kita belanja dengan yang baik-baik. Kita tahu sekarang musim corona harus cuci tangan, bener.
Tidak cukup itu saja, mau makan juga tangan kita cuci. Habis makan pun ada cuci mulut. Entah itu pisang, entah apa. Tapi kapan kita cuci mulut pakai tasbih, pakai zikir, pakai selawat kepada Allah, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir kita kepada Allah supaya mulut kita itu baik, tidak sembarangan asal wani ngomong. Bikin suara yang terkadang supaya melihat umat, supaya lihat bangsa ini pecah belah. Seneng, asyik, gatel kalau tidak melihat bangsa ini pecah belah. Kemana buah wudhu kita? Kemana hiasan kita, bidzikrillah kita? Terkadang oknumnya membuat hoax. Asik kalau lihat perpecahan. Inilah. Tapi kalau mulut kita berkatil wudhu terjaga, setiap satu huruf, dua huruf pasti ada nilai dan harganya. Karena menjaga cangkem itu enak, beli sembarangan ngomong. Ada orang yang contoh gampangan baik, ya maklum seumur-umur itu nembe belajar wudhu. Ceritanya belajar nganggo sarung, alhamdulillah gelem ning musola, gelem ning masjid. Terkadang kita dewek deleng wong kon sing beli tau mancing masjid tuh kaget. Tidak kita sapa, tidak kita sambut, jarang. Apa jauh? Mang, ngimpi apa ngiyus kiringan mati tak siram. Tumben paingan bae, mendung bae jadi ente kembang dulu. Iya bener tobat. Sira mau beli weruh panjuk maning mati ku beli weruh. Lah bubar supaya beli sholat maning wong kon kok. Ganti musola. Coba kalau kita datang, beliau datang, Mang, alhamdulillah bakal mencorong nih musolat kita, musolat masjid kita tambah mencorong primen desiraku sisi panjenengan kersa berjamaah kepergi tambah bening di musola nih kene tambah padang sebagainya. Makanya jam sholat subuh tekan digasik dulu. Bangga. Ini pendidikan ulama yang luar biasa. Ada satu yang top, tapi jarang diterjemahkan yang luas. Apa di antaranya? Ini kira-kiranya masih betapa belinggi. Jam rolas ini. Lanjut kita sing doer panjangan ngantuk. Ada orang mati keluar dari rumah atau di musola, biasanya palebe wakil keluarga atau kiai mengucapkan dia sakseni para sederek niki mayit saya masih ada beli kan ini temenan dah. Tapi singur ngokakan beri menjawab berikut. Ye saya terkadang jawaban jenengan itu orang mancing akal. Loh, bisa mengkonon eksperimen be. Ya iya mungkin kita perlu mati ini mungkin kesurupan botol. Itu kesurupan jimbai beli. Kesurupan botol ini mati ya. Umpama gimana? Kan ngoten. Tidak masuk akalnya di sini. Kita perlu mongkon nakal. Tapi tetap baik nalika dibawa ke masjid kita suruh ikrar. Sakseni para sederek niki mayit saya nggih betul. Berarti panjenengan kalian kula gadah tugas tutup buku. Jangan suka mencintakan orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kita sudah ikrar berani menyatakan baik, harus kita mengatakan orang itu baik. Jangan diungkit-ungkit lagi. Bukan uripe si fulan, alah tukang kayak gini.
apa maning anaknya maning gue, jahat maning gue, terus berputar. Padahal waktu meninggalnya si A kita berani mengatakan, menyaksikan baik, masih diungkit baik begini. Pendidikan akhlak orang tua kita jauh. Sudahlah yang bukunya yang dahulu yang masih hitam, tapi yang putih masih banyak. Ayo si putih ditulis yang baik. Pendidikan yang luar biasa dari orang tua kita. Nah, ini mulut ini, telinga diwudui, dari tangan jelas sing besi ngerai baik. Kuping itu filter beli krungu sing ana omongane durung beres, durung tentu jelas bel. Hati-hati ini bakal anak yen. Engko bubar corona bakal ana maning. Sing top maning kuwi sing ngomong sing gawe wis ngonon bae ngomong. Durung apa-apa suani nyerakeun. Seneng kalau rakyat umat iki gundah. Hatinya kecil, imunnya menurun, mentalnya menurun. Kalau sudah imun mentalnya menurun, kerjanya serba was-was. Aduh, kita kok bakal menganen, primen sampai ada yang tidak berani keluar rumah. Lah inilah. Gara-gara apa? Kuping gitu. Coba kalau telinga kita jadinya filter, kok dingin, buat berita biasa. Sing konon lu, tuh di dalam dingin sumbernya kasih nanti dingin lu. Dengan tenang aja. Corona primen ku makhluk Allah Ta'ala pada bari kita ini. Singarane makhluk Allah Ta'ala ku beli bisa duwe dikuasa nguripaken utawa mateni. Pejagesan saking Gusti Allah Ta'ala. Tauhidnya mapan, makrifatnya mapan. Karena apa? Telinga punya filter. Itu sedikit sajalah, sudah dari wudhu kita ambil itu. Nah, batiniahnya, kalau kita sudah punya air untuk cuci muka, mandi biasa, wudhu. Nah, sekarang berapa kali kita mencuci hati setiap hari? Ikan delik kayak ngapa ke penyakit tinjero hati ini. Takabur, kibir dari sum'ah, hasud, dengki, wis nutupin hati kita bukan delis piran. Kapan kita bersih hati kita supaya rohaniah kita hidup? Kapan? Supaya tidak menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing watiraken para bapak para ibu satu. Apa diantaranya? Ketika orang mau mati nazak lupa kepada Allah Ta'ala. Nah, untuk pindah-pindah ditalkin Allah melingkup siapa Allahku. Karena apa? Hatinya tertutup, mahjubun. Bahayanya kalau sudah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu obat hati, airnya untuk mencuci hati. Tadi ukirannya hasud, dengki dan lain sebagainya diganti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya hatinya bersih. Kebersihan kejernihan hati sampai mewarnai telinganya, mewarnai matanya, mewarnai lisannya, mewarnai tangannya, mewarnai ubun-ubunnya, mewarnai kakinya, sampai di dalam kuburnya. La ilaha illallah. Kita bawa dalam kubur la ilaha illallah. Tidak menjadi golongan orang yang ghaflah, lalai kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini baru obatnya rohaniyah, obat hati. Memang orang kalau sudah lupa, biasanya syukurnya kurang, terima kasihnya kurang. Coba kalau orang selalu ingat jasanya orang, syukurnya semakin meningkat. Contoh segampangan baik, bapak-bapak ini tadi baru kita bersama-sama melakukan kebangsaan, tidak? Ya, itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Satu. Kedua, lagu ini mengandung ikrar, pernyataan yang dalam lagu kebangsaan. Contoh ketika kita mengucapkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Benar? Benar betul? Lagi benar apa betul? Benar. Tapi dalam lagu apa, dalam seremonial tok, apa kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita bersyukur kepada Allah bahwa kami mempunyai tanah air Indonesia. Indonesia itu tanah airku. Silakan mau belajar di Timur Tengah, mau belajar di Eropa, di Afrika, dengan segala pakaiannya macam-macam, tapi tidak akan melenturkan keindonesiaan. Namun desi makan pakai sendok garpu, yes yes no dan sebagainya, pakai roti, pakai peso. Tapi ketika ditanya, where you come from, Anda dari mana? Indonesia, tegas jawabnya. Bangga dengan keindonesiaannya, walaupun makan pakai roti sendok garpu. Itu istimewa kalau bisa begitu. No. Itu diantaranya. Indonesia tanah airku. Sampai kapan kita bisa menembus pelajaran ini kepada anak-anak kita? Diajarkan anak-anak kita, dan kita tarik lagi lebih jauh. Ketika kita mengucapkan Indonesia tanah airku, kalau hari proklamasi mesti diiringi oleh pengibaran sangsaka merah putih. Diangkat hormat kita kepada apa? Hormat kita kepada secarik kain, tidak. Tapi di dalam merah putih itu ada nilai kehormatan bangsa, jati diri bangsa, harga diri bangsa ada di dalam merah putih. Maka kita menghormati harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Itu sing diharapkan. Hormat kono itu nyembah ning bendera atau mitos, bukan. Jadi biar tahu. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang mengangkat, yang menghormati kehormatan bangsa sendiri, harga diri bangsa sendiri. Pastinya kita sendiri yang harus mengangkat. Nah itulah. Maka tanamkan kepada anak-anak kita akan mencintai. Kedua kali kita akan syukur. Bendera itu mustahil akan bisa berkibar dengan sendirinya, mustahil tanpa perjuangan. Apa dia ngepen bendera itu ngadek dewek tah? Pira pahlawan kita yang gugur, korban nyawanya, meneteskan darah, keringat, lari-lari pakai bambu runcing. Kita bisa andil apa? 1945 kita ada di mana? Paling jawabnya enak baik dulu lahir. Wis dituakan sidik tahunnya 47. Ya sami mawon dereng lahir. 48 ada peristiwa apa di Madiun? Ya beli weruh. Paling weruh sing sebagian
Jawabnya pun kayak kita sih masih cilik. Si bocah sekian sebagian tahun 65 aku menangi beli cari baik kita sih rumah beli ya. Semakin hilang sejarah ini, semakin hilang. Sangat mengkhawatirkan kalau sejarah sudah semakin disunatin. Kekuatan nasionalisme itu adalah kekuatan sejarah. Kalau kita tahu sejarahnya orang tua, pasti kita akan cinta kepada kedua orang tuanya luar biasa. Kalau kita cinta, tahu bagaimana mengerti perjuangan baginda Nabi luar biasa, kita akan tambah cinta sama Rasulullah SAW. Kalau kita mengetahui bahwa perjuangan bangsa kita dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, kita akan cinta kepada bangsa dan tanah airnya luar biasa karena kita mengetahui perjuangan para beliau. Tapi apabila kita sudah melupakan kepada sejarah-sejarah apa yang ada di negeri tercinta ini, mana mungkin kita bisa menghormati. Nanti nasionalisme kita akan semakin melentur. Inilah yang paling saya khawatirkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika kita mengalunkan itu lagi lagu, kita ingat, ya Allah, begitulah perjuangan orang tua kita dalam andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Bagaimana perjuangan orang tua kita dahulu? Kita membeli burung ning kene iki babatan. Lamun panggawe omah masih pasang usuk reng, sedurung usuk reng dipasang, ana blandare ning tengah sungguh panjang dewek. Sunan. Apa nih kene? Sunan. Ana pari beli. Pasang pari, tebu, janur, pisang, kelapa, apa nih? Apa nih? Itu perjuangan orang tua kita dahulu sudah sejauh itu. Padahal nih ya, kalau pasang bendera merah putih di depan rumah yang akan kita bangun, itu Belanda tahu didor tuh, paling nggak ditangkap.